Selamat siang rekan-rekan pundi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Haryono Kapitang, di channel Pegiat Pendidikan Indonesia Tajam dan Mencerahkan. Hari ini kita akan membincang tentang matinya falsafah pendidikan. Dan saat ini telah hadir bersama kita Bapak Ki Sutikno, ya selaku Ki Sutikno nggak pakai bapak. Ki Sutikno selaku pegiat pendidikan taman siswa, kemudian beliau juga termasuk budayawan yang namanya cukup dikenal di Yogyakarta. Selain itu beliau juga merupakan seorang akademisi, Pak ya. Nah, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam sehat untuk semuanya. Ya, gitu rekan-rekan pundi ya. Salam sehat untuk kita semua. Untuk kesibukan saat ini apa, Pak? Kesibukan ini yang akhir-akhir ini kami melakukan pokja paut ini. Saya banyak melakukan kegiatan di berbagai daerah di 4 kabupaten 1 kota di daerah istimewa Yogyakarta tentang pendidikan anak usia dini, yaitu dengan tagline santun rukun. Oke, itu ya sedikit gambaran dari aktivitas Ki Sutikno hari ini begitu. Nah, Bapak bisa dijelaskan secara singkat konsepsi dari pendidikan taman siswa itu sendiri? Ya, pendidikan taman siswa ini paling menarik. Jelas simbol pendidikan kita adalah Tuturi Handayani. Tuturi Handayani atau sistem Among. Nah, saya berpikir dari segi filosofi ya. Ternyata pendidikan ini harus ada keamongannya. Momong tinemong ya, dengan sistem Among. Pendidikan ini satu yang harus dilakukan oleh para pendidik, orang tua, bahkan pemimpin. Pertama itu adalah safety, safety bahasa Inggrisnya safety, aman. Bagaimana pendidikan itu harus aman? Pendidikan itu tidak boleh menakutkan dan tidak boleh menakuti. Tapi kenyataannya di Indonesia pendidikan kita menakutkan. Tidak seperti apa yang dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, freedom, memerdekakan atau menyenangkan. Pendidikan itu harus menyenangkan. Artinya di dalam pendidikan itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tapi pendidikan itu selalu menyenangkan, memerdekakan jiwa anak, lahir batinnya. Nah, yang ketiga ini tidak kalah pentingnya. Benefit, artinya pendidikan itu harus bermanfaat. Artinya bermanfaat. Para peserta didik ini rindu dengan pendidiknya. Pendidik lebih rindu dengan para peserta didiknya. Kita mengalami endapan pendidikan selama hampir 2 tahun. Anak-anak kita mengalami perubahan sikap perilaku. Dengan orang tua, mereka dekat. Tapi edunya nggak kena. Edunya nggak kena. Ternyata untuk menjadi seorang guru atau pamong, itu harus berilmu. Maka Ki Hajar mengatakan di dalam ilmu itu, begini, lawan sastra ngesti mulia, dengan ilmu pengetahuanlah kamu bisa mencapai kemuliaan. Tapi filosofi dasarnya adalah sastra harjendro yuningrat pangruating diu, bahwa orang yang berilmu tinggi, luhur dan bijak itu akan menyelamatkan dunia dan melenyapkan kebiadaban. Nah, ini yang harus betul-betul dicermati. Jadi memang menarik ya. Maksudnya gambaran singkat dari konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi yang kita kenal dengan taman siswa. Nah, saya ingin tahu Pak, berangkat dari perspektif taman siswa sendiri, bagaimana Bapak melihat pendidikan di Indonesia hari ini, Pak? Ya, jadi pendidikan secara nasional, bahkan secara global, kita ini belum bisa menunjukkan budaya kita sendiri Indonesia itu. Kita lebih condong pendidikan kita itu mengadopsi atau mengagumi budaya asing dari budayanya sendiri.
Maka Ki Hajar, bila anakmu kau didik dengan budaya yang bukan budayanya sendiri, maka anak-anakmu itu akan menjadi musuhmu kelak. Nah, sekarang terjadi. Oke, artinya ada semacam disorientasi dari pendidikan kita pada hari ini, Pak ya. Iya. Oke, nah Pak, kita sekarang ini kan yang menjabat sebagai Mendikbudristek ini Nadiem Makarim. Dan Nadiem Makarim mengusung menggencarkan tentang digitalisasi pendidikan. Nah, ada beberapa pakar yang menilai ini merupakan indikasi dari matinya falsafah pendidikan kita. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai itu, Pak? Ya, di dalam pendidikan itu adalah dasar utama adalah budaya. Ki Hajar pernah mengatakan ini, untuk membangun suatu generasi, maka yang perlu ditanamkan pada anak itu adalah derajat budaya. Kenapa derajat budaya? Dan harus bagaimana dengan derajat budaya? Melalui pendidikan. Makanya pendidikan dengan budayaan tidak boleh berpisahan. Lalu anak ini apa yang di dalam pendidikan yang dikembangkan? Yaitu menyeimbangkan antara emosi dan intelektual. Lah, pendidikan kita sekarang kecondongannya ke intelektual. Kalau ke intelektual nanti akan menjadi intelektualisme, individualisme, akhirnya menjadi kapitalisme. Nah, ini terasa sekali. Nah, apa yang hilang? Emosional, afeksi. Atau Ki Hajar menyebut rasanya. Rasanya hilang. Nah, ini yang membahayakan. Lah, penghubung daripada pendidikan ini adalah pendidikan seni. Jadi seni itu seni itu bagian kecil dari pendidikan. Tapi sebenarnya pendidikan itu mengolah daya cipta, rasa dan karsa. Keluarnya apa? Keluarannya dia akan menciptakan sesuatu, memainkan sesuatu dan menjual. Lah, kita sekarang nggak menjual, tapi membeli. Contoh, HP. HP ini adalah alam pendidikan kelima, menurut pendapat saya. Tapi Romo Mangun dengan Ahmad Dahlan menciptakan alam pendidikan yang keempat, yaitu tempat-tempat ibadah. Tapi Ki Hajar itu 3 tempat. Alam keluarganya, alam perguruan atau sekolah atau kampus, dan alam pemuda atau masyarakat. Nah, bagaimana sekarang pengaruh digitalisasi ini terserap pada anak? Nah, Ki Hajar itu mempunyai ilmu filosofi yang sangat bagus. Ngerti, mengerti, ngerasa, merasakan, melakukan apa yang dirasakan dan dia mengerti. Ini lepas. Akhirnya kami mencoba mendirikan sebuah wisata edukasi di kota Yogyakarta yang namanya Taman Pinter. Saya ambil dari falsafah Ki Hajar, ngerti, ngerasa dan ngelakoni menjadi deleng. Deleng itu melihat. Anak-anak kita kita letakkan daya lihatnya sekuat-kuatnya. Jadi pendidikan rekreatif edukatif itu penting. Studi banding itu penting. Jangan hanya di ruang tertentu. Dia membelenggu. Ada yang baca tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang baik. Itu warisan Belanda itu. Jadi orang yang patuh, taat dan sebagainya, tapi tidak produktif. Karena apa? Di dalam pendidikan ada ketakutan. Siapa yang menakutkan? Para guru, para orang tua, bahkan para pemimpin negara dan bangsa ini. Nah, ini yang perlu teman-teman pun dikaji betul. Kalau kita sudah merdeka 76 tahun, perjalanan pendidikan seperti ini, ya kita nggak menemukan definisi merdeka itu. Artinya masih ada. Memang saya banyak menemukan, Pak ya. Saya banyak menemukan literatur yang juga, yang terakhir itu saya pernah baca tentang pendidikan yang menjajah gitu. Iya. Yang memang benar bahwa kita secara normatif, secara kasat mata kita terlepas dari imperialisme Belanda dan penjajah lainnya. Tapi secara hakikat itu bahwa sebenarnya kita ini sedang dijajah oleh sistem itu sendiri yang dibuat oleh
kita sendiri. Iya. Nah, bagaimana Pak melihat hal semacam itu? Seharusnya pendidikan itu seperti apa? Iya. Jauh-jauh Ki Hajar sudah menciptakan sistem Among atau Tuturi Handayani. Kalau metodenya itu ada namanya metode Sariswara. Nah, kalau Anda melihat bagaimana seniman budayawan di Yogyakarta itu di Pendopo Agung Taman Siswa, semua itu berkreasi dengan merdeka. Bahkan namanya Mas Jaduk Ferianto itu yang almarhum ya, Mas Butet dulu kalau sekolah sering dimarahi oleh guru-gurunya karena gamelan ini dibolak-balik untuk eksperimen. Nah, padahal aku mendekati, kenapa itu dibolak-balik? Kitekno, hidup itu eksperimen positif. Jadi orang muda itu harus banyak eksperimen. Untuk apa? Ini loh kata Ki Hajar, daya cipta. Daya cipta itu bisa menemukan sesuatu yang dia cari gitu loh. Dan sekarang enggak, apa-apa belum bergerak dia sudah dimarah. Belum apa, ayo, jangan. Terus akhirnya sekolah itu dibatasi oleh waktu. Lah dulu pendopo yang bebas itu ya, pendopo yang bebas, karipaten dibuka, sekarang dipagari. Sesuai dengan jam kantor. Lah, padahal anak-anak ini kan butuh ruang publik. Nah, sekarang konsep-konsep Ki Hajar yang sofistik ini terhambat oleh ruang, tempat, dan waktu. Padahal pendidikan itu harus sepanjang hayat, pendidikan itu sepanjang waktu. Di era digitalisasi itu jangan tanya kepada anak-anak sekarang jam berapa bangunnya, tapi tanya jam berapa tidurnya. Harus dibalik loh. Kenapa harus begitu, Pak? Loh, di era digitalisasi anak-anak ini kalau siang nggak fokus. Karena kalau siang itu fokusnya adalah berinteraksi dengan temannya, berinteraksi. Tapi kalau malam dia produktif, memproduksi sesuatu. Dan bahkan simpel-simpel kehidupan itu diciptakan di malam hari. Nah disitulah sekarang kalau ada anak bangunnya siang, itu jangan dimarahi. Jangan ditanyakan bangunnya siang, tapi jam berapa mereka tidur. Dan orang tua itu harus berubah deh cara-cara pola pendidikan, karena sistem dengan metode itu beda. Kalau metode itu kan salah satu cara memecahkan masalah untuk mencapai satu tujuan. Ki Hajar punya itu namanya Sariswara. Apa yang diajarkan? Sastra, syair, dan cerita. Kamu hidup itu harus bersastra. Hidup itu hanya rangkaian kata-kata belaka, anakku. Jika kamu pandai merangkai kata-kata itu, akan ketemukan cinta di dalam kehidupan. Tapi jika cinta itu kau masukkan dalam hatimu, apa yang kamu temukan dalam hidup ini? Keindahan, kesejahteraan, dan harmoni. Itu sebenarnya pendidikan. Jadi biarkan aja anak itu mencari ilmu dengan sendirinya, jangan dibatasi. Gak merdeka jiwanya, batinnya gak merdeka, apalagi otaknya, apalagi geraknya. Harusnya pendidikan ini gak boleh membatasi. Enggak, sekarang batasi. Udah waktunya tidur, waktunya makan, waktunya. Lah kalau dulu memang semua harus serba teratur. Sekarang anak itu tahu, di sini ngetik, di sini makan, ngemil, itu kan sama saja makan. Tapi enggak, sekarang harus begini, ya itu militeristik ya. Sebenarnya militeristik itu bagus, tapi ada satu sisi yang hilang, yaitu kemerdekaan pribadi anak itu sendiri. Artinya dia enggak merdeka atas dirinya. Enggak atas merdeka dirinya. Kalau enggak bisa merdeka dirinya, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan kemerdekaan orang lain? Betul. Nah Pak, ketika melihat fenomena matinya falsafah ini ya, artinya ada beberapa indikasi yang sudah mulai muncul ke permukaan. Nah, menurut Ki Sutikno, Iya. faktor utama yang memberikan kontribusi terbesar atas matinya falsafah kita itu apa? Ya, kembalikan anak itu pada budaya bangsa sendiri. Kembalikan budaya bangsa sendiri. Saya bukan mencoba di Yogyakarta. Saya menciptakan olimpiade kebangsaan. Supaya anak-anak bangsa ini tahu, paham idealisme, ideologi, dan idea seorang anak bangsa. Makanya saya ciptakan olimpiade kebahasaan. Dan berapa bulan yang lalu, Desember, kami juga men-launching tentang parenting kebangsaan berbasis keluarga.
di Jogja, satu-satunya di Jogja. Dan juga melalui dinas sosial saya menciptakan olimpiade nilai-nilai kepahlawanan. Dan anak-anak ini nggak mempunyai pahlawan. Dia mengagumi orang-orang asing, tapi tidak tahu pahlawannya sendiri. Ibarat wong Jawa ilang Jawa nih. Oke, itu ya teman-teman semua, rekan-rekan Pundi sekalian dimanapun Anda berada. Nah, Ki, kira-kira dampak terburuk dari matinya falsafah pendidikan kita ini apa Ki, menurut Ki Sutik? Ya, akhirnya paling buruk itu anak kita kehilangan arah. Sehebat-hebatnya pembangunan di negara kita ini, kalau generasi mudanya kehilangan arah, maka kita tidak memiliki generasi yang kuat. Gak menegur. Karena apa? Anak-anak tidak diberi kesempatan, dan orang-orang tua selalu ambisi untuk mempertahankan apa yang dia punya, apa yang dia jabat, tapi anak-anak tidak pernah diberi kesempatan. Makanya di dalam perubahan ini dengan kasus pandemi seperti ini, sekarang ada perubahan taktis bahwa anak-anak sekarang itu mengatakan seperti falsafah Ki Hajar, semua tempat itu adalah sekolahanmu dan semua orang yang kamu hadapi adalah gurumu. Nah, sekarang kemungkinan besok ijazah nggak laku loh, Mas. Nah, itu gimana itu, Pak? Memang banyak ya, saya kemarin juga kita mewawancarai Kang Gontang ya, salah satu entrepreneur pengusaha, juga sempat menyinggung soal ijazah ini, keberlangsungan ijazah ini untuk masa depan peserta didik itu sendiri seperti apa gitu. Nah, Ki, kalau melihat ya dari dampak buruk yang paling buruk dari matinya falsafah pendidikan kita, apa kira-kira yang ingin disampaikan Ki Sutikno untuk Nadiem Makarim selaku yang orang yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan ini? Ya, Mas Nadiem sudah mulai sadar sesadar-sadarnya. Berikan kesempatan anak muda untuk berpikir dan berbuat semerdekanya, selama dia tidak mengganggu kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Itu sangat sah. Dan anak-anak, disiplin itu penting, tapi akan lebih penting lagi adalah swadisiplin, kesadaran memerintah dirinya sendiri, bukan terperintah. Kamu itu bos untuk dirimu, merawat negara dan bangsamu, dan merawat bumi yang kamu cintai. Dalam falsafah Ki Hajar namanya Hamemayu Hayuning Sariro, meningkatkan kualitas diri. Hamemayu Hayuning Bongso, bagaimana menjaga negara, kelangsungan negara dan bangsa ini oleh orang-orang mudanya, ahli waris kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah anak-anak itu harus pandai menjaga bumi, karena di sini dia berpijak. Maka pendidikan di alam lingkungan itu harus diutamakan. Merawat bumi itu penting. Bumi, air, tanah itu harus penting. Makanya banyak lagu-lagu nasional kita yang berkaitan dengan bumi pertiwi itu harus banyak-banyak dikumandangkan kembali. Ini Mas Menteri, 2 kutipan, sebenarnya ada 7 kutipan yang bagus. Sampaikan aja, Pak. Iya. Jadi pertama, ada 7 virus yang melanda di ini, Mas Menteri. Pertama adalah anak-anak itu harus disadarkan bahwa kebodohanmu jika tidak terusir, maka kamu akan menjadi bangsa yang miskin. Jika kemiskinan itu tidak terusir, maka kamu akan menjadi orang yang terbelakang. Ciri orang terbelakang itu adalah orang yang tidak pernah mengkaji, mengetahui, dan memahami hal-hal yang baru. Yang berikutnya adalah akan menjadi sombong. Sombong itu nggak tahu diri. Lihat aja ekspresi anak-anak sekarang. Kamu nggak tahu siapa saya, masa dirinya sendiri ditanyakan. Itu karena ada kiblatnya guru, mungkin pemimpin. Kamu nggak tahu siapa saya? Enggak, Pak. Loh, kamu masa nggak tahu saya? Lah, Bapak aja nggak tahu, apalagi saya, gitu. Ini kesombongan. Jadi sombong itu nggak tahu diri.
Nah, orang yang hebat itu adalah orang yang tahu diri, peka dengan perkembangan dan perubahan. Yang berikutnya adalah gengsian. Nah ini Pak. Ingat loh ya, di era digitalisasi ini adalah hidup itu menjual bukan membeli. Era digitalisasi ini Mas Menteri, anak-anak harus dipandaikan untuk menciptakan sesuatu, memainkan sesuatu melalui HP yang mereka punya, melalui kamera yang dia punya, dari menjualnya. Nah, akhirnya jadilah mereka itu orang-orang yang mandiri, namun taat dengan hukum, serta memiliki kesadaran bahwa hidup ini harus bersama untuk bahagia bersama. Itu kata Ki Hajar yang disebut mewujudkan dunia yang tertib damai, manusia yang salam dan bahagia. Oke, rekan-rekan pundi sekalian, itu tadi ya luar biasa memang yang disampaikan oleh Ki Sutikno itu poin-poin yang penuh dengan nilai-nilai kebudayaan ya, penuh dengan nilai-nilai falsafah yang memang sangat penting untuk itu diterapkan dalam dimensi atau dunia pendidikan kita pada hari ini. Yep. Ki Sutikno, saya sangat berterima kasih nih. Siap. Saya juga kemudian seolah-olah tertampar dari apa yang disampaikan oleh Ki Sutikno ya, karena memang saya juga salah satu pengagum ya dari pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri, bersama teman-temannya ada Ki Ageng Surya Mentaram, ada Sosro Kartono dan lain sebagainya. Itu rekan-rekan pundi sekalian, sekian perbincangan kita pada siang hari ini. Nantikan ya tayangannya di channel Pundi Official, tajam dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam bahagia. Makasih banyak Ki. Sip. Allah, saya seolah-olah menstimulus kembali. Amin.